Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Film kali ini melanjutkan cerita Mujin, Hiju, dan Ginwoo untuk menyelamatkan Yongjae, si kasir supermarket yang sering bertemu dengan Mujin di dekat kantornya. Ketika sebelumnya Mujin berada di rumah sakit untuk menjenguk Hiju dan Ginwoo, tanpa sadar dia bertemu dengan arwahnya Yongjae. Lantas bagaimanakah kelanjutan alur ceritanya dan kenapa Yongjae bisa mengalami hal yang demikian? Still in Nox TV. Setelah menyadari bahwa yang dia temukan adalah arwahnya Yongjae, kemudian Mujin langsung mengecek di ruang ICU yang ternyata tubuh Yongjae sedang diperiksa di sana. Dan dia bertemu dengan kakaknya Yongjae, lalu dia bertanya kepada kakaknya apa yang terjadi kepada adiknya Yongjae. Kakak Yongjae menjelaskan bahwa adiknya itu tiba-tiba saja dilarikan ke rumah sakit gara-gara katanya dehidrasi. Dan yang anehnya, Yongjae itu ditemukan bekerja di Toserba, padahal sebelumnya dia mengatakan kepada Mujin bahwa dia itu sudah menemukan pekerjaan tetap. Tapi kenapa dia bekerja di Toserba sebagai pekerja lepas? Dan untuk menjawab semua itu, Mujin menawarkan jasanya dia kepada kakaknya Yongjae dan mengatakan bahwa jasanya ini dia kasih secara cuma-cuma ataupun gratis. Kakak Yongjae yang terlihat senang karena mereka lagi tidak mempunyai biaya. Karena belum lagi rumah sakit Yongjae dan juga yang lain-lain. Lalu setelah itu Mujin baru ingat bahwa dia ke rumah sakit ingin menjenguk Hiju dan juga Ginwoo. Setelah dia cek, ternyata Hiju mengatakan kalau mereka sudah baik-baik saja dan tadi baru saja istrinya Mujin datang ke sana, jadi mereka tidak sempat berpas-pasan. Kemudian Mujin menceritakan kepada Hiju dan juga Ginwoo bahwa ada yang lebih parah dari mereka dan sekarang lagi di ruang ICU, yaitu Yongjae. Dan ia yakin bahwa memang terjadi sesuatu kepada Yongjae, yang dimana Yongjae itu bekerja di sebuah perusahaan yang katanya for sale. Dan ternyata Ginwoo tahu tentang perusahaan tersebut, yang memang ternyata perusahaan itu tiba-tiba saja memutuskan kontrak mereka dengan orang-orang yang baru saja keterima kerja tanpa alasan yang jelas. Makanya untuk menutupi semuanya, Yongjae itu bekerja di Toserba karena gara-gara itulah dia menjadi pingsan. Kemudian Mujin, Hiju, dan juga Ginwoo bakal mencari tahu semuanya. Lalu keesokan harinya mereka janjian kepada salah satu rekan Yongjae yang bekerja di Toserba. Dan ia mengatakan bahwa kemarin ia menemukan Yongjae dalam keadaan pingsan. Dan ketika dibangunin, Yongjae tidak bangun-bangun. Maka dari itu dia sangat khawatir dan langsung menelpon rumah sakit untuk menyelamatkan Yongjae. Dan mereka memang setiap harinya selalu menggeser troli yang satu trolinya beratnya sebesar 20 kg. Dan itu cukup berat untuk satu orang. Tak lama setelah itu, salah satu supervisor yang ada di Toserba itu datang menemui Mujin, Hiju, dan juga Ginwoo. Dia protes karena mereka telah melakukan perekaman tanpa izin di sana. Lalu ketika mereka bertanya kepada supervisor ini, dia mengatakan kalau misalkan mereka pingsan seperti Yongjae itu kan hal yang wajar gara-gara kelelahan bekerja. Jadi itu tidak ada hal apapun yang menyalahi tentang SOP pekerjaan mereka. Ditambah lagi kalau misalkan mau meliput mereka harus izin ke kantor pusat Toserba itu. Lalu Mujin dikabarin sama kakaknya Yongjae bahwa hasil tesnya Yongjae itu sudah keluar. Di sisi lain, arwahnya Yongjae itu masih berkeliaran di luar dan melihat anak kecil lagi bermain. Jadinya dia teringat tentang keponakannya dia ataupun anak kakaknya. Jadi dia sama keponakannya itu benar-benar dekat, bahkan dia juga pernah berjanji sama keponakannya itu untuk pergi ke suatu tempat dan juga memberikan hadiah ketika keponakannya nanti berulang tahun. Tapi kondisinya malah seperti ini. Lalu Mujin menceritakan kepada kakaknya Yongjae bahwa Yongjae itu bekerja di Toserba karena dia sudah gagal dalam penerimaan pekerjaan dan kakaknya juga baru mengetahui hal tersebut. Lalu Mujin mengatakan dia berjanji bakal mengungkapkan apa yang terjadi kepada Yongjae di Toserba itu. Kemudian Mujin melihat arwahnya Yongjae lewat lagi, lalu dia memanggil dan bertanya kenapa Yongjae itu pergi-pergian dan malah tidak standby di dekat tubuhnya dia. Lalu Yongjae mengatakan bahwa memang dia tidak ada
ada niatan lagi untuk bertahan hidup, karena kalau misalkan dia tetap hidup semuanya tidak akan berubah. Terutama dia juga dapat merepotkan kakaknya dari biaya rumah sakit dan juga yang lain-lainnya. Ditambah lagi sebelumnya dia mendengar suami kakaknya menelpon tentang biaya rumah sakitnya Yongjae. Jadi Yongjae mengatakan dia sudah capek dan pengen istirahat dari dunia ini, dan karena arwah Yongjae mengatakan hal itu, makanya Mujin dikabarin sama kakaknya Yongjae bahwa sekarang Yongjae dibawa ke ruang operasi karena dia harus segera dioperasi gara-gara kondisinya sudah drop dan sangat-sangat darurat. Setelah itu Mujin balik ke kantor dan bertanya kepada Hiju dan juga Ginwoo apakah ada balasan dari kantor pusat yang mereka kirimkan surel untuk Toserba itu. Ternyata tidak ada balasan sama sekali, jadi mereka tidak bisa melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian Hiju mempunyai ide kenapa Mujin tidak bertemu dulu dengan si Bodhisatwa ataupun yang biasanya si malaikat di dalam drama ini. Jadi untuk cara memanggilnya, Hiju, Ginwoo dan juga Mujin malah bermain seperti ini kayak ala-ala jelangkung dan pemanggilan arwah. Tapi cara mereka itu tidak berhasil sama sekali. Lalu Hiju mengatakan, tunggu, biasanya kan Mujin itu bertemu dengan si malaikat ketika dia lagi diambang mau kehilangan nyawanya. Jadinya Hiju dan juga Ginwoo memiliki ide yang sangat-sangat ekstrim dan awalnya dia mau disetrum pakai alat itu. Karena itu terlihat ekstrim, jadinya Hiju dan juga Ginwoo memiliki ide yang lain yang sebenarnya di luar nalar juga. Jadi mereka sengaja membekap Mujin seperti ini agar berhasil. Dan benar, cara itu ternyata berhasil dan juga Mujin bertemu dengan si malaikat. Kemudian Mujin menceritakan kepada si malaikat apa yang terjadi dan bagaimana caranya untuk menyelamatkan Yongjae. Tapi kata si malaikat, dia yakin bahwa Mujin, Hiju dan juga Ginwoo bisa memecahkan masalahnya sendiri. Karena dasarnya Yongjae itu belum kehilangan nyawanya, jadi dia tidak bisa ikut campur akan hal tersebut. Kemudian ketika Mujin sudah bangun lagi, dia menyampaikan kepada Hiju dan juga Ginwoo bahwa si malaikat mengatakan kalau mereka harus mencari caranya sendiri. Tapi jawaban simpel seperti itu membuat Hiju tidak percaya dengan Mujin. Dia menganggap Mujin itu berbohong sama mereka untuk mencari aman. Kemudian Hiju memukul Mujin tapi dihalangin sama Ginwoo. Setelah itu Mujin mendapatkan pesan dari rekannya Yongjae kemarin bahwa setiap hari Yongjae itu mempunyai langkah kaki sebesar 43.000 kaki, dan itu sebenarnya banyak, dan yang seharusnya sehari 10.000 itu sudah cukup. Dan karena memang itu cukup ekstrim, jadinya Ginwoo memiliki sebuah ide untuk mencari cara membuktikan pernyataan itu. Keesokan harinya seperti biasa dia menyamar untuk bekerja di Toserba itu. Kemudian dia sama Hiju melakukan perekaman seluruh kegiatan yang mereka lakukan di sana. Lalu temannya Yongjae mengatakan bahwa dia tidak apa-apa kalau misalkan mereka mau mengambil video ataupun bagaimana. Cuman tolong jangan melibatkan dia, karena kalau misalkan dia terlibat bisa-bisa dia bakal kehilangan pekerjaannya. Kemudian Ginwoo dan juga Hiju menyetujui hal tersebut, dan setelah itu inilah yang terjadi. Si orang ini dia sendiri yang membuat mobilnya lecet gara-gara dia mundur ke belakang sehingga trolinya kena. Lalu dia menyalahkan Ginwoo dan untung saja semuanya sudah direkam sama Hiju. Jadinya dia tidak bisa meminta ganti rugi karena memang salahnya dia sendiri. Dan gara-gara itulah dia sangat malu dan mengatakan bahwa kalian beruntung hari ini. Lihat aja nanti kalau misalkan bertemu lagi. Dan setelah itu video yang mereka kumpulkan diuploadlah ke salurannya Ginwoo lalu mereka tonton. Jadi ada hal yang sebenarnya di luar nalar. Awalnya mereka kira komentar-komentar netizen bakal mendukung dan juga bersimpati kepada Yongjae. Tetapi ternyata komentarnya malah komentar-komentar negatif ataupun menghujat Yongjae. Kata netizen, Yongjae terlalu manja, karena itu hal yang biasa kalau misalkan di pekerjaan seperti itu. Keesokan harinya Mujin kembali ke rumah sakit dan bertanya kepada kakaknya Yongjae dan katanya operasinya berhasil. Cuman kata dokter tergantung kepada si pasien itu sendiri bagaimana semangat hidupnya. Kalau dia semangat hidup, dia bakal bisa selamat. Kalau misalkan dia tidak semangat hidup, dia bisa saja kehilangan nyawanya. Dan setelah itu Mujin juga memberitahukan tentang rumahnya Yongjae. Lalu mereka bertiga pergi ke sana dan mencari tahu apa yang bisa mereka temukan. Dan mereka melihat bahwa
bahwa Yongjae itu ternyata anak yang pintar dan juga hasil MCU-nya dia yang ketika dia melamar di pekerjaan sebelumnya dan ternyata hasilnya semuanya baik-baik saja dan normal-normal saja. Tapi mereka butuh bukti ataupun pernyataan tambahan untuk bisa membantu Yongjae. Sehingga akhirnya ada seseorang yang mengirimkan pesan kepada mereka bahwa dulu Yongjae itu sempat bekerja di SPBU dan dia kenal dengan Yongjae. Bahkan dia juga bersedia melakukan interview untuk membantu Yongjae agar tidak dihujat lagi. Selain itu, surat yang mereka kirimkan juga akhirnya dijawab sama si kantor pusat dan juga tempat bekerja Yongjae sebelumnya yang menolak. Perusahaan tersebut juga memberikan pernyataan dan bakal bertanggung jawab untuk membiayai seluruh biaya rumah sakitnya Yongjae. Dan gara-gara itu, kakaknya Yongjae berterima kasih kepada Mujin, lalu keponakannya juga dan suaminya kakaknya Yongjae datang untuk menjenguk Yongjae. Dan keponakannya memberikan semangat kepada Yongjae karena dia yakin bahwa Yongjae itu bakal bisa bangun lagi dan juga menepati janjinya untuk tetap bermain dan juga memberikan hadiah kepada keponakan kesayangannya ini. Makanya setelah itu Mujin langsung mencari-cari arwah Yongjae dan untung saja ketemu. Mujin mencoba untuk membujuk Yongjae agar mau lagi tetap bertahan hidup dan juga memiliki semangat hidup yang tinggi agar dia bisa hidup kembali. Tapi Yongjae mengatakan bahwa semuanya sudah sia-sia dan juga kalau misalkan dia bangun hidupnya itu tidak akan ada perubahan sama sekali. Kemudian Mujin mencoba mengajak Yongjae untuk pergi ke suatu tempat karena ketika di rumah Yongjae dia sempat melihat bahwa Yongjae itu pengen banget ke pantai, jadi dia ajaklah sama Mujin untuk ke arah pantai dan ketika di mobil dia mencoba memberikan Yongjae seperti motivasi kehidupan dan juga motivasi agar Yongjae ini bisa lebih semangat lagi dan untung saja itu berhasil karena setelah itu Yongjae terlihat tersenyum. Beralih ke Hiju dan juga Ginwoo yang melakukan interview dengan orang SPBU yang katanya juga sempat bekerja dengan Yongjae dan ia juga memberikan komentar-komentar yang baik tentang Yongjae dan bagaimana Yongjae sebenarnya. Dan gara-gara interviewnya itu akhirnya banyak juga komentar-komentar yang mendukung si bapak dan juga akhirnya mendukung Yongjae. Kemudian Hiju dan juga Ginwoo terlihat senang. Setelah itu Mujin dan juga Yongjae akhirnya sudah berada di pantai dan terlihat Yongjae itu menikmati pemandangan di sana. Kemudian Mujin juga mengatakan bahwa dia masih mempunyai janji kepada Yongjae untuk mengajaknya makan di dekat Sungai Han. Jadi dia meminta kepada Yongjae untuk tetap semangat hidup karena banyak hal lagi yang harus dilakukan. Dan dia juga menyarankan kepada Yongjae untuk menjadi advokat buruh sama seperti dia dan dia berjanji kepada Yongjae bakal merekrut dia kalau misalkan Yongjae itu memiliki semangat untuk hidup dan juga untuk berkarya. Setelah itu arwah Yongjae balik lagi ke rumah sakit dan dia melihat bahwa suster di sana juga memberitahukan kepada kakak Yongjae bahwa orang-orang itu banyak banget yang mendukung dia dan juga pengen Yongjae itu tetap hidup dan juga selamat. Gara-gara itulah dia memiliki semangat hidup lagi untuk bisa kembali. Pada malam harinya akhirnya Yongjae kembali lagi dan juga sudah sadarkan diri setelah kakaknya dan juga keponakannya datang. Mereka senang karena Yongjae sudah bisa membuka matanya dan juga bisa tersenyum kembali. Gue 1 bulan sudah berlalu sejak kesembuhannya Yongjae dan untuk Hiju dan juga Ginwoo juga ada peningkatan. Jadi akhirnya Hiju menyetujui bahwa Ginwoo sekarang adalah pacarnya dia. Betapa senangnya Ginwoo dan dia juga memberitahukan kepada Hiju alasan Hiju menerima cintanya dia karena setelah Hiju periksa dan juga analisa ternyata Ginwoo memang tipenya dia dan akhirnya mereka berpelukan. Setelah itu mereka janjian kepada Mujin dan juga Yongjae dan sekalian mereka juga mengumumkan tentang hari jadian mereka. Dan Mujin pada hari itu juga menepati janjinya untuk makan ayam goreng sekalian minum bir di depan Sungai Han bersama dengan Yongjae. Tapi mereka jijik dengan kelakuan dua orang itu. Lalu Yongjae juga mengatakan bahwa dia menerima tawarannya Mujin untuk menjadi anggotanya dan juga dia bakal berjuang agar bisa lulus menjadi advokat buruh. Setelah itu mereka memutuskan
untuk bermain sepeda bersama. Tapi ketika mereka sedang bermain sepeda, ada orang yang sepertinya Mujin kenal. Dan ternyata itu adalah si malaikat. Tiba-tiba saja dia juga bermain sepeda di sana bersama mereka. Karena Mujin yang masih emosi kepada si malaikat ini, jadinya Mujin menyuruh si Yongjae untuk mengejar orang yang sedang bersepeda itu yang menggunakan baju berwarna biru. Setelah itu Mujin, Hiju dan juga Ginwoo yang lagi uring-uringan karena cukup lama mereka tidak mendapatkan klien lagi semenjak mereka selesai ngebantuin Yongjae. Dan tiba-tiba HP-nya Mujin berdering, yang dikira sama mereka itu adalah klien, tapi ternyata yang menelpon adalah temannya Mujin. Sampai-sampai Hiju dan juga Ginwoo yang tidak percaya kalau misalkan Mujin ini mempunyai teman. Jadi kebetulan temannya Mujin yang dulu satu perusahaan, ternyata dia lagi sakit gara-gara dia itu lagi mabuk dan juga jatuh dari tangga. Jadi dia meminta bantuan Mujin untuk memalsukan hal yang dialami itu menjadi kecelakaan kerja agar dia bisa mendapatkan kompensasi dari perusahaan. Dan Mujin harus mau membantu dia karena katanya Mujin menjadi seperti sekarang menjadi pengacara buruh gara-gara dia yang memberikan ide kepada Mujin. Jadi dia meminta kepada Mujin untuk membuat kecelakaan yang dialami sebagai kecelakaan kerja. Lalu Mujin mengatakan bahwa sebenarnya bisa saja. Jadi ketika kita itu lagi pulang dari kerja, di jalan dari pekerjaan ke rumah, itu memang bisa dikategorikan dalam kecelakaan kerja. Walaupun misalnya kita mengalami kecelakaan di luar kantor ataupun di luar lingkungan perusahaan, yang penting itu jadwalnya kita lagi berangkat ataupun pulang kerja. Setelah itu Mujin ditelepon sama Hiju dan juga Ginwoo yang kebetulan mereka mau memesan makanan. Tapi pas itu Mujin melihat ada beberapa orang yang sedang meminta tolong. Karena tidak ada satupun yang mendengarkan mereka, Mujin akhirnya paham bahwa orang-orang ini adalah arwah. Lalu Mujin mendekati mereka dan mengatakan bahwa dia bakal membantu mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu mereka menceritakan apa yang terjadi kepada Mujin. Jadi mereka itu orang-orang yang bekerja di sebuah pabrik. Jadi pada saat itu mereka lagi bercengkrama seperti biasa, ngobrol biasa, dan juga kebetulan ada anak baru yang berumur 21 tahun, bahkan dia di umur yang sangat muda sudah menjadi seorang ayah. Dia sudah menikah dan mempunyai istri dan juga punya anak, dan anaknya masih kecil. Jadi dia pengen bekerja dan juga memiliki pekerjaan tetap untuk membiayai keluarga kecilnya. Lalu setelah mereka lagi asik ngobrol, tiba-tiba si anak baru melihat ada sebuah asap yang muncul. Kemudian mereka langsung gercep setelah asapnya mulai parah, dan ditambah lagi di luar ada orang-orang yang sedang merokok. Karena apinya semakin besar, mereka semua panik, ditambah lagi masih ada orang yang terjebak di dalam sana. Dan mereka melapor kepada CEO-nya. Lalu CEO-nya ini berusaha pergi ke sana, dan orang-orang yang di dalam, mereka yang berusaha keluar, dan mereka tidak bisa melapor ke rumah sakit ataupun ke kantor polisi karena HP mereka itu selama kerja ditahan. Ketiganya itu tidak benar-benar diperhatikan sama sekali. Bahkan aparnya tidak berfungsi karena sudah bertahun-tahun tidak dicek dan juga tidak pernah diganti, dan akhirnya gedung itu meledak. Orang-orang yang masih terjebak di dalam gedung tersebut, mereka berusaha mencari pintu keluar di belakang. Mereka menemukan pintunya dan berusaha membukanya, tapi karena ketiganya lagi dan lagi tidak diperhatikan, pintunya tidak bisa dibuka sama sekali. Pintu depan tadi juga sudah dipenuhi dengan api yang tinggi, sehingga mereka itu tidak bisa keluar dari sana. Dan CEO-nya yang katanya mau melapor ke rumah sakit dan kantor polisi, dia malah menyelamatkan diri sendiri. Makanya pekerja-pekerja yang terjebak di sana akhirnya kehilangan nyawa mereka. Lalu Mujin balik ke kantornya dan dia menyuruh arwah-arwah itu untuk masuk ke dalam. Dan dari situlah Hiju dan juga Ginwoo sadar bahwa mereka akhirnya memiliki orang yang bakal mereka bantu, ataupun arwah-arwah yang bakal mereka bantu. Dan para pekerja itu mengatakan bahwa itu semua salah CEO-nya, karena gara-gara dia tidak gercep untuk memanggil bantuan. Lalu Ginwoo bilang bahwa kasus yang serupa itu pernah terjadi di tahun lalu. Dan kalian tahu apa yang terjadi kepada perusahaannya? Mereka tidak terlalu banyak disalahkan, bahkan tidak ditahan sama sekali. Perusahaan hanya membayar denda ke pihak keluarga, selebihnya tidak dilanjutkan lagi proses hukumnya. Makanya Mujin memastikan kepada para arwah bahwa dia, Hiju dan juga Ginwoo kali ini bakal memastikan orang-orang itu bakal bertanggung jawab. Sementara itu di perusahaan terkait, mereka itu bakal menyalahkan atau mengkambing hitamkan Pak Choi, si CEO dari gudang
gudang tersebut. Pokoknya perusahaan utama mereka tidak boleh terlibat. Lalu Pak Choi sebenarnya sudah pergi ke kantor polisi dan juga melaporkan semua kejadian itu. Dan polisi mengatakan kepada Pak Choi untuk membawa buktinya dan juga jangan mau dikambing hitamkan sama pihak perusahaan. Jadi akuin saja semuanya, ditambah lagi kata Pak polisi bahwa orang-orang tahu siapa dalangnya. Cuman karena perusahaan tersebut mempunyai uang yang sangat banyak dan juga punya backingan yang tinggi, jadinya agak susah kalau misalkan tidak ada bukti konkret. Setelah keluar dari kantor polisi, tiba-tiba saja Pak Choi dibawa oleh dua orang tanpa dia ketahui itu siapa. Mereka membawa Pak Choi ke dalam mobil dan mengatakan bahwa apapun yang dibilang sama Pak Choi mereka tidak peduli karena mereka hanya menerima perintah saja. Akhirnya Pak Choi berusaha untuk menyelamatkan hidupnya, lalu dia memberontak di dalam mobil itu dan dia pun akhirnya berhasil keluar dari sana. Para pencuri itu tidak berhasil menemukan Pak Choi karena dia sudah berlari dan juga kebetulan orang-orang di sana itu lagi banyak hilir mudik. Jadi mereka tidak berhasil menemukan Pak Choi di sana. Keesokan harinya, arwah-arwah itu tetap berada dan juga standby di kantornya Mujin, sehingga Mujin itu tidak bisa tidur dan tidak bisa tenang gara-gara mereka ribut banget. Bahkan Mujin pun heran kenapa mereka masih stay aja di sana. Lalu Hiju dan juga Ginwoo masuk ke dalam dan akhirnya mereka menunjukkan bahwa kemarin itu Pak Choi masuk berita, di mana dia itu setelah dari kantor polisi ditangkap sama orang tidak dikenal. Akhirnya Ginwoo memiliki ide untuk bertemu lagi sama temannya yang berprofesi sebagai wartawan, walaupun Hiju tidak suka dan juga cemburu. Tapi demi informasi yang harus mereka dapatkan, dan kata teman Ginwoo itu agak susah kalau misalkan dia ekspos beritanya. Karena kalau misalkan diekspos beritanya itu tidak akan turun dan juga bakal ditahan sama atasannya dia. Karena media juga dibungkam sama pihak perusahaan terkait untuk tidak menjelekkan citra perusahaan mereka. Setelah itu Pak Choi menelpon istrinya dan istrinya meminta kepada Pak Choi untuk menyerahkan diri saja dan memberitahu fakta yang sebenarnya agar dia itu bisa aman dan juga lebih tenang dan tidak melarikan diri terus. Setelah itu Pak Choi melihat informasi dari sosial medianya dan dia menemukan akun miliknya Ginwoo dan kebetulan ada kontak personnya di sana. Jadinya dia menghubungi Ginwoo rencananya nanti. Lalu ternyata video yang diunggah sama Ginwoo terkait tentang pernyataan tersebut viral dan juga penontonnya juga sangat banyak. Tapi Hiju dan juga Mujin agak khawatir nanti perusahaan terkait menuntut mereka. Lalu Ginwoo mengatakan untuk siapa lagi yang berani memposting sedangkan wartawan dibungkam sama pihak perusahaan. Dan efek dari postingannya itu mengatakan bahwa ada orang yang memberikan informasi tentang keluarga korban dan mereka langsung mendatangi kediaman para korban. Tetapi ketika mereka sampai di tempat itu, mereka malah dimaki-maki sama pihak keluarga. Lalu salah satu pihak ada yang mengajak mereka mengobrol dan Mujin mengatakan sama pihak keluarga itu untuk jangan mau menerima santunan ataupun uang damai dari perusahaan tersebut. Tapi dia mengatakan kalau misalkan nunggu di persidangan mau sampai kapan dan belum tentu juga mereka bakal menang. Dan mendingan mereka menerima kompensasi dari pihak keluarga yang ditinggalkan dan untuk bisa melanjutkan hidup. Dan tidak ada satupun anggota keluarga yang mau diajak kompromi karena kata Ginwoo mereka itu berkeluarga diberikan uang sebesar $800.000. Maka dari itu mereka lebih mementingkan uangnya. Setelah itu Ginwoo mendapatkan telepon dari Pak Choi dan mengajak dia untuk bertemu dan dia sampaikanlah kepada Mujin dan Hiju bahwa Pak Choi menghubunginya, tapi Hiju itu tidak percaya. Bisa jadi itu adalah jebakan dari perusahaan terkait untuk menangkap mereka bertiga. Tapi Ginwoo meyakinkan bahwa yang menghubungi dia barusan beneran Pak Choi dan juga dia mengirimkan KTP sebagai bukti, tetapi Hiju tetap takut akan hal tersebut. Kemudian Mujin mengatakan bahwa dia yang akan pergi sendiri untuk menemui Pak Choi ke sana karena menurut Mujin mereka tidak bisa mundur dan mereka harus tetap melanjutkan kasus ini. Ditambah lagi para korban itu terus mendesak Mujin untuk segera menyelesaikan kasusnya. Dan sampailah Mujin di lokasi tempat dia janjian dengan Pak Choi.
Choi dan juga dia masih diikutin sama arwah-arwah itu. Mereka mengira bahwa Mujin ini bekerja sama dan juga pengen ngebantu Pak Choi, padahal sebenarnya tujuan Mujin itu tidak seperti itu dan malah sebenarnya dia pengen ngebantu arwah-arwah ini. Cuman karena mereka sudah terlanjur emosi, jadi mereka itu pengen membalas dendam kepada Pak Choi dan juga ingin merasuki tubuhnya Mujin. Tetapi Mujin tidak mau karena cukup bahaya, apalagi mereka itu banyak banget dan juga Mujin nantinya akan kehilangan nyawanya. Dan kemudian datanglah Pak Choi. Dia heran karena melihat tingkah Mujin. Lalu tiba-tiba para arwah itu pergi ke arah Pak Choi dan tiba-tiba mereka memiliki kekuatan. Setelah lari, akhirnya Pak Choi itu diterbangkan sama mereka. Lalu mereka menjatuhkan ke tanah. Untung saja Pak Choi tidak kenapa-napa. Lalu Mujin mengatakan kepada mereka kalau sampai Pak Choi itu kenapa-napa dan juga kehilangan nyawanya, saksi itu sudah tidak ada lagi. Karena Pak Choi lah satu-satunya saksi yang melihat dan juga menyaksikan kejadian tersebut. Lalu Pak Choi mengatakan bahwa dia memang sudah capek hidup seperti ini. Jadinya dia meminta Mujin untuk percaya kepada dia. Mujin mengiyakan hal tersebut dan bakal percaya kepada Pak Choi, tapi Pak Choi harus melakukan satu hal sama dia dengan meminta maaf kepada para arwah. Dan akhirnya Pak Choi itu meminta maaf sambil berlutut di depan para arwah. Lalu Mujin bertanya hal apa yang sebenarnya yang mau disampaikan sama Pak Choi seperti hal yang sangat penting. Dan apa hubungannya Pak Choi dengan perusahaan tersebut. Dan Pak Choi menyampaikan bahwa awalnya dia itu disuruh sama pihak perusahaan untuk mengelola gedung tersebut dan dijadikan sebagai CEO ataupun pemilik dari gedung tersebut. Jadi dia itu seperti dijadikan boneka sama perusahaan agar kalau ada apa-apa perusahaan itu tidak kena sama sekali. Dan kata Pak Choi, dia sudah siap-siap kalau terjadi sesuatu kepada dirinya dan dia bilang ada diska lepas di kulkas di kantornya. Cuman waktu itu karena kebakaran dia tidak bisa mengambilnya di sana dan dia juga memberikan password dari diska lepas tersebut. Dan mereka ternyata sudah dikejar sama orang-orang suruhan dari perusahaan itu dan mereka harus segera menyelamatkan diri. Dan di akhir film, untuk kalian yang tidak mengetahui kenapa arwah-arwah itu mendapatkan kekuatan tersebut dari mana, yang ternyata mereka diajarkan sama si malaikat ini. Dan karena dia tahu bahwa mereka sudah dendam, akhirnya dia memberikan training kepada mereka untuk bagaimana caranya mendapatkan kekuatan tersebut. Dan film pun bersambung.